ribu orang ini. Oke. Jadi di save aja dulu nomornya, nanti pilih administrasi, kemudian ubah fasilitas kesehatan ya. Selanjutnya untuk Kak Sihotang, Kak BPJS kami sudah ada 6 tahun gak aktif dan nunggak apa bisa pemutihan dan daftar dari awal. Kalau pemutihan ini ya untuk yang nanya-nanya pemutihan sekalian kita jawab. Jadi kalau pemutihan ini kita belum ada info resmi dari pemerintah, dan kemarin isunya yang pemutihan tunggakan ini hanya yang sudah beralih segmen ke penerima bantuan iuran yang mungkin dianggap tidak mampu lagi membayar dan mandiri kelas 3 gitu. Jadi tapi kita tetap menunggu info resminya juga dari pemerintah, apakah memang semua tunggakan itu dihapuskan atau gimana gitu. Jadi kalau yang menanya pemutihan kita bisa jawab cuma sampai itu aja dulu ya, karena info resminya belum ada gitu. Dari Kak Ca, Kak kalau satu kakak itu 5 orang bisa beda vaskes nggak Kak? Karena beda semi. Boleh, karena kalau misalnya perubahan fasilitas kesehatan itu kan menjadi hak dari peserta. Jadi terserah pesertanya mau vaskes di mana. Satu kakak ada 5 orang, 5 beda vaskes nggak apa-apa gitu ya Kak Dela. Tapi itu udah sesuai tanggal rujukan Kak, kalau telat gimana? Gak apa-apa, nanti kalau misalnya memang udah lewat tanggal rujukannya, terus nanti kan antriannya hilang di aplikasi, nanti bisa diupdate sama pihak poli. Nanti Kak Dela boleh coba lapor ke bagian rumah sakitnya aja dulu, tanya mungkin memang dokternya pada hari itu nggak masuk atau gimana. Tapi nanti mungkin bisa datang di hari lain, nanti rujukannya itu akan di-online kan sama pihak rumah sakit. Wow, sudah 10.000 like. Terima kasih guys. Jangan lupa tap layar lagi ya. Kak Putri Sarmila 3, update nomor telepon atau email untuk login ke MJKN harus ke BPJS. Kalau kakak dekat sama BPJS boleh, tapi kalau misalnya kakaknya mau layanan online, kita ada Care Center 165, ada Pandawa gitu ya. Nah, oke, untuk 107, wow, sudah 170.000 orang. Apakah bisa menyampai 200.000? Oke, di screenshot ya. Ini nomornya. Jadi kalau mau berubah nomor HP, nggak usah ke kantor, kita bisa melalui Pandawa aja gitu. Tukang las Banyuwangi Kak, untuk masuk ke aplikasi mobil JKN gagal karena udah ganti HP dan nomor. Berarti kakaknya ini kasus lupa password ya. Boleh diklik aja di bawah tuh kan ada tuh klik lupa kata sandi, nanti boleh di reset passwordnya, tapi verifikasi dulu ke nomor HP dan email. Kalau nomor HP dan atau emailnya itu tidak sesuai, boleh update dulu ke Pandawa di nomor ini gitu. Kak Ca, Kak kalau misalnya rubah vaskes bisa langsung aktif atau nunggu 14 hari gitu? Aduh, komennya kelewat lagi. Oke, ada nih. Kalau misalnya pindah vaskes itu, misalnya kakak pindahnya bulan ini, aktif terbaca per tanggal 1 bulan depan. Tanggal berapapun kakak pindah, aktif terbaca per tanggal 1 bulan depan. Jadi bagusnya pindah vaskes itu di akhir bulan, tanggal 25, 26 gitu ya. Tapi jangan pas di akhir bulan banget, karena biasa akhir bulan banget itu kita ada rekon ya, jadi biasa aplikasi itu susah diakses. Itu kalau mau pindah vaskes lagi bisanya per 3 bulan gitu ya. Kak, cara mengecek BPJS kalau termasuk di desil berapa bagaimana? Boleh langsung dicek ke dinas sosial. Nanti mungkin dari ya kayak ke dinas sosial sih. Kalau misalnya diregistrasi di petugas desanya, saya rasa belum ada aplikasinya ya. Kayaknya cek desil itu langsung ke dinas sosial terdekat aja ya Kak Sandra. Kak Nurjana, Kak kalau kartu BPJS di print dan belum punya kartu kayak KTP nggak apa-apa, karena kita sekarang memang sudah tidak lagi melakukan pencetakan kartu. Untuk berobat bisa menggunakan nik di KTP ataupun KK. Jadi kalau berobat bawa KK aja atau bawa KTP aja lebih mudah gitu, bisa berobat. Jadi tidak perlu cetak lagi kartu. Ataupun kalau kakaknya misalnya mau kartu, itu ada di aplikasi mobil JKN gitu ya, kita ada kartu digitalnya seperti itu guys. Ibu Nelly Nurlaili, kenapa tiap bulan bayar tapi kata BPJS enggak aktif? Ini harus kita cek dulu Kak, datanya gimana ya Ibu Nelly. Jadi nanti Ibu Nelly boleh langsung ke kantor cabang aja, kita cek datanya gitu. Ini yang enggak aktifnya gimana, maksudnya yang pembayarannya itu apa gitu ya. Dari ban luar, Kak gaji dipotong selama 10 bulan tapi BPJS tidak aktif Kak, itu gimana Kak, kesalahannya di mana Kak? Itu tidak aktifnya itu apakah sudah dilaporkan, misalnya Kak ban luar ini PNS, P3K, TNI atau Polri, apakah sudah dilaporkan ke BPJS untuk status
kepegawaiannya ataupun belum gitu. Ini data Kak Ban Luar harus kita cek lebih lanjut. Nanti boleh ke kantor cabang terdekatnya aja ya. Mungkin BPJS nggak aktif ini yang penerima bantuan iuran mungkin ya, yang PBI, ataupun bisa kakaknya udah pegawai swasta. Itu kalau pegawai swasta itu yang melaporkan itu PIC badan usahanya gitu. Jadi ini harus kita cek dulu statusnya. Boleh Ban Luar ini boleh cek aja dulu secara mandiri di aplikasi mobil JKN atau di Pandawa. Sekarang dia terdaftar di segmen apa. Kalau misalnya memang udah terdaftar di segmen sekarang sebagai pekerja, itu harusnya aktif. Kalau nggak aktif nanti boleh dilapor aja. Tapi kalau misalnya sekarang masih terdaftar sebagai penerima bantuan iuran, berarti belum dilaporkan untuk status pegawainya gitu. Bang Comot, kita BPJS Kesehatan ya, mohon maaf kita belum bisa jawab tentang BPJS ketenaga kerjaan gitu. Untuk Kak Kuat Sakit, wah keren kali kakaknya nih, Kuat Sakit. BPJS Kesehatan ini masing-masing kabupaten ya Kak yang ditanggung Pemda. Iya, tergantung Pemdanya, ada yang per kabupaten, ada yang per provinsi gitu. Jadi tergantung Pemdanya menanggungnya itu gimana. Tapi kalau kita di Aceh itu dia provinsi dari pemerintah Acehnya gitu. Jadi teman-teman yang nanya BSU BPJS Tenaga Kerja itu mohon maaf kita belum bisa jawab ya, karena kita berbeda instansi guys. Jadi kita di sini BPJS Kesehatan seperti itu. Kak Iyul doang Kak mau nanya, kalau BPJS Jakarta bisa nggak dipakai di daerah? Tergantung kakaknya. Kalau kakaknya BPJS Jakarta ini ibu kalau kakak BPJS Jakarta ini apa itu? Apakah dia PBI daerah? Kalau daerah itu misalnya kan penerima bantuan iuran dari APBD Jakarta, itu kalau dipakai daerah belum bisa kecuali emergensi. Tapi kalau misalnya kakaknya mandiri itu bisa dipakai di daerah, tinggal pindah vaskes aja gitu. Dari Kak Akun tidak ada. Kak gimana kalau BPJS sudah masuk kelas 3 itu gimana ya? Kelas 3 ini yang penerima bantuan iuran ya. Kalau misalnya penerima bantuan iuran itu nggak apa-apa sih, kakaknya iurannya tuh gratis dibayar sama pemerintah gitu. Kak Zivana, tunggakan apa bisa dicicil Kak? Bisa dong, bisa banget. Kita sekarang ada namanya program rehab. Pendaftaran program rehab itu kakak bisa melalui aplikasi mobil JKN ataupun melalui kantor cabang terdekat gitu. Nanti cicilan itu bisa menyesuaikan dari kemampuan kakaknya gitu, mau berapa bulan. Guys, kita live-nya 5 menit lagi ya, jadi mohon maaf yang pertanyaan belum sempat kejawab. Kak Anis Aulia, Kak bisa nggak saya pilih vaskes? Bisa. Vaskes itu adalah hak dari peserta, termasuk dalam hak dari peserta. Jadi terserah peserta mau pilih vaskes gimana, itu terserah ya, asalkan masih sesuai ketentuan. Vaskesnya tuh harus bekerja sama dengan BPJS. Dan kalau misalnya kakak terdaftar di PBI daerah, itu dia harus pindah vaskesnya di wilayah daerah tersebut gitu. Ini Kak Sandra tadi udah kita jawab ya. Kak Eka Devi, Kak dalam satu kakak 4 orang, bisa tidak yang 2 BPJS PBI, yang 2 BPJS Mandiri? Bisa aja kalau misalnya 2-nya itu masuk ke dalam tanggungan pemerintah daerah, bisa. Tapi yang 2 Mandiri ini harus kelas yang sama, kelas 3. Misalnya 2 ini BPJS Mandirinya kelas 1, terus 2 lagi BPJS PBI yang kelas 3, itu tidak bisa gitu. Karena adanya ketidaksesuaian kelas gitu. Karena berdasarkan peraturan presiden, satu kakak itu harus terdaftar di kelas yang sama gitu. Kak Min, Kak berapa tadi nomor Pandawanya Kak? Kita pin lagi ya nomor Pandawanya ya guys, 08118165 WA Pandawa BPJS Kesehatan. Oke, kita pinkan ya guys. Jadi kalian kalau mau ini, kok tidak dapat menyebarkan komentar ya. Ini guys, untuk 138.000 orang boleh di screenshot dulu nomor Pandawanya ya. Jadi nanti kalau perlu boleh dipakai aja. Ini ya nomornya ya. Kak Tia MS, kenapa kalau pakai BPJS kamar pasti full, tapi kalau umum langsung ready?
Oke, itu boleh dilakukan pengaduan aja ya Kak di aplikasi Mobile JKN, karena sebenarnya kamar itu udah di rumah